Kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan. Segala cara dihalalkan. Dan Nabi bilang, wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Dan kepemimpinan yang kalian kejar-kejar akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar dalam program Cahaya untuk Indonesia yang konsisten untuk memberikan inspirasi dan pembelajaran tentang keislaman dari berbagai tokoh yang kita undang, dari para public figure, kemudian para habaib, para kiai, para guru, para ustadz, dan siapa saja yang menurut kita bisa membagikan ilmunya kepada kita. Dan hari ini saya berada di Al-Khawthah Al-Jindaniyah, salah satu pesantren di daerah Jabodetabek, tepatnya di Bogor, di Tajur Halang, yang berdiri di atas tanah sekitar 2,5 hektar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama pendiri sekaligus pimpinannya, yaitu Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan. Habib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Habib? Alhamdulillah, sehat ya. Habib, kita pada hari ini ingin berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, Habib. Nah, saya ingin mengawali dari apa yang antum pimpin, yaitu Al-Khawthah Al-Jindaniyah ini. Ini sendiri apa, Habib? Ini 2 pertanyaan dalam 1 pertanyaan. Kalau boleh antum jelaskan yang antum tanya, khawthahnya atau kepemimpinannya? Yang pertama khawthahnya. Khawthah itu sendiri apa? Kalau tentang Al-Khawthah Al-Jindaniyah, sebenarnya lebih daripada sekedar bangunan dan tanah. Tetapi pemikiran yang selama ini ada di benak kami, dan juga kami pelajari pemikiran ini dari guru-guru kami dan leluhur kami para da'i yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Yang mana pemikiran ini kami bertekad untuk menerjemahkannya di masyarakat, yaitu dengan mewujudkan suatu peradaban yang betul-betul menghamba secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsep dasar daripada Al-Khawthah Al-Jindaniyah. Ya. Adalah membangun peradaban yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal kecintaan yang tulus kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kasih sayang kepada sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar daripada pemikiran Al-Khawthah Al-Jindaniyah. Dan untuk mencapai itu, kami bangunlah pondok pesantren dan segala hal-hal yang menjadi penunjang, ya, termaksud juga pendidikan formal dan lain sebagainya. Ini perencanaan ke depan, walaupun saat ini Al-Khawthah masih berupa sebidang tanah lebih kurang 2,5 hektar yang ada saat ini lebih kurang, dan kami masih dalam tahap perluasan. Tetapi walau demikian, program-program kita alhamdulillah berjalan. Seperti walaupun saat ini mungkin masih sekedar gubuk-gubuk kecil yang ada di sini, tapi santri di sini udah lebih kurang 60 orang. 60 orang. Dan udah berjalan sekitar 2 tahun mereka belajar. Ya, terus juga guru-guru ada di sini. Kemudian juga lain daripada itu, program sosial kita dengan lingkungan, baik itu perhatian kita kepada anak-anak yatim yang ada di lingkungan, apalagi pada saat pandemi semacam ini, gitu, kita juga memberikan perhatian lebih kepada lingkungan kita. Dan masih banyak lagi program-program yang lain yang dijalankan oleh Al-Khawthah Al-Jindaniyah, yang intinya adalah seperti yang tadi saya katakan, tujuannya untuk menciptakan suatu peradaban yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang besar dan kasih sayang, kepedulian kepada umat sekalian. Habib, ini kan 2,5 hektar bukan tanah yang kecil ya, Habib, untuk pesantren. Apalagi beberapa bulan yang lalu di awal-awal Cahaya untuk Indonesia, saya ngobrol sama
kakak dari Habib Ahmad, yaitu Habib Jindan. Beliau juga ada pesantren di Ciledug, Al-Fakhriyah. Jauh lah tanahnya ya, karena beliau di Ciledug. Nah, apa yang membedakan kemudian nantinya Habib di tanah seluas ini dan yang membedakan dengan Al-Fakhriyah serta pesantren-pesantren pada umumnya? Yang membedakan sebenarnya seperti apa namanya yang diucapkan al-fadlul mutaqaddim, kemuliaan yang sesungguhnya, jasa yang terbesar ya dari yang awal itu. Ya. Al-Fakhriyah merupakan apa namanya pondasi utamanya ya, sedangkan apa namanya saya di sini nggak lain hanyalah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan yang dilahirkan oleh Al-Fakhriyah. Al-Fakhriyah. Ya. Gitu. Adapun kalau pembedaannya dari segi pemikiran dan dasar nggak beda, sebab dari sumber yang sama. Mungkin dari segi ininya mungkin Habib fokus membentuk ahli di bidang tertentu. Kalau sekedar ilmu agamanya ya mungkin sama seperti pesantren-pesantren yang lain, hanya saja Al-Hawt Al-Jindaniyah selain apa namanya secara umum ulumus syariah kita pelajarin di sini, tetapi juga ada beberapa hal yang mungkin insya Allah akan menonjol. Kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau itu adalah seorang ulama besar dan juga seorang pejuang kemerdekaan di masanya saat itu. Beliau bersama Presiden Soekarno saat itu juga berjuang melawan penjajahan Belanda, penjajah Jepang juga, sempat dipenjara bersama tokoh-tokoh ulama di zaman Jepang, termaksud bersama Presiden Soekarno juga. Begitu. Nah, selain perjuangan beliau di dalam kemerdekaan Indonesia, beliau juga seorang ulama besar yang meninggalkan banyak apa namanya disiplin-disiplin ilmu yang sangat berharga sekali, khususnya di bidang periwayatan hadis dan khususnya di bidang sejarah dan di bidang nasab. Yang istimewa dari beliau adalah, dan banyak ilmu-ilmu yang lain, cuman di 3 disiplin ilmu ini beliau sangat menonjol sekali, dan khususnya warna Nusantaranya itu sangat nampak. Beliau adalah sosok yang sangat cinta kepada Indonesia, sangat cinta. Sehingga beliau itu banyak menulis kitab, karya-karya tulis yang sangat banyak, yang mungkin saat ini yang masih tersimpan di tangan kita sekitar lebih dari 100 karya tulis. Antara karya tulis yang berupa risalah tipis maupun tebal ataupun yang berjilid-jilid. Dan hampir di setiap karya tulis yang beliau tulis itu beliau selalu mencantumkan nama beliau, gelar beliau, Al-Allamah, Al-Muhaddits, An-Nasabah, Ar-Rawiyah. Tapi nama beliau Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Tapi yang unik di sini, di akhir nama beliau itu, beliau selalu mencantumkan satu gelarnya. Apa itu? Al-Jawi Al-Indonesia. Sebagai identitas beliau, saya ini seorang Indonesia. Gitu. Karena itu yang menarik dari disiplin-disiplin ilmu yang beliau kuasai itu banyak berkhidmah kepada peninggalan turas Indonesia, turas peninggalan ulama-ulama Indonesia, seperti periwayatan sanad ahadits itu kan lebih banyak ulama-ulama di Timur Tengah. Yeah. Sedangkan kita di Indonesia ini ulama-ulama yang hebat banyak. Mungkin pendokumentasiannya itu tidak banyak. Nah, beliau di masa hidupnya berkecimpung di bidang itu, mendokumentasikan sejarah-sejarah rantaian periwayatan hadis dari ulama-ulama Nusantara. Nah, ini merupakan barang langka sebenarnya di Indonesia. Itu satu. Kemudian di bidang sejarah pun demikian, sejarah masuknya Islam di Indonesia dan banyak lagi, banyak berkecimpung di situ. Wah, intinya di antaranya lagi yang tidak kalah menarik, hampir mungkin sekitar ratusan dari tokoh-tokoh ulama Nusantara yang biografinya mungkin sudah punah, beliau mencatatnya. Termaksud beberapa waktu yang lalu saya diundang di Bangkalan di acara seminar Syekhuna Khalil Bangkalan. Beberapa hari waktu lalu. Ya, biografi yang berbicara secara luas tentang Syekhuna Khalil Bangkalan itu sebagian besarnya referensi utamanya adalah dari Habib Salim sendiri. Dari orang lain sedikit. Begitu, tapi yang paling banyak, paling besar
dari Habib Salim, karena beliau yang mengalami langsung Kiai Khalil Bangkalan dan mencatat langsung dari beliau biografinya. Dan yang semacam ini bukan hanya tokoh seorang Kiai Khalil Bangkalan, tapi banyak lagi yang lain tokoh-tokoh Nusantara yang beliau catat. Nah, ini warisan dari kakek kami, sehingga harta karun ini yang insya Allah Al-Hawta Al-Jindaniyah yang akan mengangkat harta karun yang berharga ini di Al-Hawta Al-Jindaniyah. Seperti itu. Jadi insya Allah melahirkan generasi-generasi yang melanjutkan warisan khususnya Habib di bidang ilmu hadis, periwayatan, sejarah, nasab dan lain sebagainya. Dan dengan ciri utama adalah kecintaannya kepada Indonesia. Oh iyalah. Ya. Itu identitas kita. Identitas kita. Nah, Habib, selanjutnya mau berbicara tentang karakter kepemimpinan Habib. Kita belajar kepemimpinan dari Habib dalam memimpin Hawta Jindaniyah, kemudian utamanya juga kepemimpinan Habib Salim bin Jindan sebagai seorang ulama, sebagai seorang panutan, teladan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita pelajari keteladanan dari beliau? Terus terang berbicara tentang kepemimpinan itu berat, sangat berat. Jangankan kepemimpinan lingkup besar negara nasional, bahkan kepemimpinan dalam lingkup kecil pun, seperti kepemimpinan dalam pesantren, komunitas, kepemimpinan bahkan dalam keluarga, pertanggungjawabannya itu besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menganggap kepemimpinan secara umum atau jabatan adalah suatu anugerah, kemuliaan, nikmat, sehingga ketika dipilih untuk menjabat, bikin syukuran. Alhamdulillah. Tapi bagi pandangan saya, terus terang itu adalah amanat yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam suatu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan dan jabatan. Dan benar. Saat itu waktu Nabi Muhammad bilang gitu, kita nggak melihat orang-orang mengejar kepemimpinan dan jabatan. Tapi setelah berlalu 15 abad, kita lihat di mata kita semua cara dihalalkan demi untuk jabatan dan kekuasaan. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan. Segala cara dihalalkan. Dan Nabi bilang, wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Dan kepemimpinan yang kalian kejar-kejar akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Ini ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Sosok yang kita percaya kepadanya. Sosok yang tidak berucap atas dasar kepentingan atau hawa nafsu. Murni atas dasar nasihat, bimbingan, dan ketulusan. Serta kasih sayang. Sosok yang paling benar, yang pernah dikenal oleh umat manusia. Beliau bilang begitu. Akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman sama Allah, beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, itu akan mikir 2 kali. Bukan 2 kali sih, 100 kali di dalam urusan jabatan. Sebab pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah bilang, apabila di ujung barat ada seekor keledai tergelincir karena jalan yang tidak saya perbaiki, jalan yang rusak yang tidak saya perbaiki, maka demi Allah saya takut hari kiamat saya dituntut oleh Allah atas hal itu. Bukan manusia tergelincir, keledai tergelincir. Bukan depan mata, jauh di ujung barat sana. Sayyidina Umar bilang, saya takut dituntut oleh Allah di hari kiamat. Sebab memang pertanggungjawaban berat. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita ini ketika hidup di dunia, kita kerja di kantor, kita kerja di satu perusahaan, paling pusing itu kalau akhir tahun ketika kita mau tulis laporan pertanggungjawaban pekerjaan 1 tahun. Stres, pusing. Semua mau bicara gitu. Itu urusan pekerjaan, hal kecil, urusan punya 1 tahun. Nah, bagaimana hari kiamat ngadep sama Allah untuk mempertanggungjawabkan atas diri kita aja sendiri, seumur hidup kita. Itu kan perkara yang panjang dan berat. 1 orang kita, belum 2 orang, belum 5 orang keluarga yang kita pimpin. Belum lingkungan kalau memang kita memimpin dalam satu komunitas atau lingkungan. Apalagi negara. Termaksud memimpin pesantren itu
ya sama, tanggung jawabnya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya ketika kita mau melangkah dalam hal ini, ya kita harus sadari betul pertanggungjawaban berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu saya ditanya, Habib, kalau memang kayak begitu, ya orang Islam gak ada ngejabat dong. Ya orang-orang baik pada kabur semua dong. Sehingga yang menjabat orang-orang jahat semua. Saya bilang bukan seperti itu. Ya, ini pertanyaan hayalan apa real? Ya, yang realnya sampai saat ini orang-orang Islam pada kejar-kejar kepemimpinan. Itu realnya. Begitu. Hanya saja setiap orang yang menyadari kenyataan ini. Setiap orang yang menyadari kenyataan ini, apa itu? Dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dia di dalam memimpin dan menjabat nggak bakal melakukan penyelewengan sekecil apapun. Sebab dia sadar betul setiap tindak tanduknya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pemimpin yang semacam ini yang kita butuhkan. Dan kita dapati orang-orang sebelum kita para sholihin, mereka menjabat, mereka memimpin ya dengan iman yang kayak begini, yang semacam ini. Dengan keyakinan yang semacam ini. Dengan kesadaran bahwa dia akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah. Makanya mereka nggak sembarangan di dalam memimpin. Betul-betul mereka korbankan segalanya untuk bangsa, untuk rakyat, untuk komunitas yang mereka pimpin, sekalipun resikonya menimpa mereka. Sekalipun resikonya menimpa mereka. Dan ketika mereka semacam itu, mereka dibantu oleh Allah Ta'ala. Mereka dibantu oleh Allah Ta'ala, sehingga kita lihat di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan setelahnya, Allah membantu mereka karena memang mereka, hati mereka penuh dengan keimanan kepada Allah. Habib, maka ini satu amanat yang besar. Karena itu kita butuh kisah-kisah keteladanan dari Habib Salim hingga ke atas. Apa yang harus kita persiapkan jika sewaktu-waktu mungkin kita tidak mengejar itu, tapi sesuatu itu datang kepada kita. Nah ini yang menarik. Nabi sendiri bilang, Inna lan nu'tiyaha man talabaha. Kami nggak bakal memberikan, kata Nabi, jabatan dan kepemimpinan ini bagi mereka yang mengejarnya. Itu Nabi bilang ketika ada salah satu orang sahabat datang kepada Rasulullah meminta dilantik. Nabi bilang, Inna lan nu'tiyaha man talabaha. Kami nggak memberikan kepemimpinan ini kepada yang ambisi. Ketika Ahl Syura, orang-orang yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar setelah Sayyidina Umar ditikam, ya, saat itu dalam keadaan sekarat, Sayyidina Umar menunjuk sekitar 10 orang pembesar sahabat untuk bermusyawarah dan memilih dari mereka yang akan menjabat sebagai khalifah, mengkerucut kepada 2 orang, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf sebagai penengah. Ada yang menarik kalimat yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Beliau katakan, dari kalian berdua yang tidak menginginkan jabatan ini, maka ya itu yang akan saya lantik. Karena ini berat. Mau tunjuk tangan, menginginkan, ya ini serba salah. Mau bilang enggak, ya dilantik. Mau bilang iya, repot lah. Artinya, intinya apa? Di mata para sahabat, kepemimpinan bukan hal yang dicari, tapi datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Dan Nabi SAW di dalam hadis itu mengatakan, dan orang yang diberikan kepemimpinan dan jabatan tanpa meminta, dialah yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ambisi dilepaskan dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kehancurannya. Maka kuncinya tidak mengejar kepemimpinan itu. Dan sebab orang yang punya iman dan berakal sehat, nggak ada orang mengejar kebinasaan. Siapa orang yang punya akal sehat mengejar kebinasaan? Nggak ada. Ya kalau kita punya akal sehat benar dan melihat tanggung jawabnya di hadapan Allah, ini berat, nggak mungkin kita bisa pikul amanat, nggak bakal dia kejar. Kalaupun dia harus menjabat, ya menjabat secara terpaksa dengan keimanan tersebut, dan dia akan memikulnya dengan tanggung jawab besar. Tapi kan keadaan yang ada saat ini, ya itulah pola pandang yang salah, melihat ini sebagai anugerah. Ada salah satu contoh, salah satu syekh masyayikhina, salah satu guru daripada guru-guru kami, yaitu Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Mungkin antum pernah dengar, salah seorang tokoh ulama di Singapura.
Beliau itu aslinya dari kota Tarim. Ya, seorang ulama besar, guru daripada guru-guru kami yang ada saat ini, Syekh Umar. Dan beliau itu seorang mufti di masanya di kota Tarim. Ulama besar. Sangat alim sekali di masanya. Rujukan para ulama di kota Tarim, kotanya ilmu. Ya. Dan di masa itu beliau ketika di kota Tarim, beliau mengajar, berdakwah, murid-murid itu ulama-ulama besar yang luar biasa. Contohnya adalah salah satu murid beliau, guru kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mufti Tarim yang belum 1 tahun yang lalu wafat. Itu salah satu murid daripada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Nah, Syekh Umar ini, beliau sangat cinta dengan kota Tarim. Beliau menganggap kota Tarim ini sebagai kota suci. Ya, beliau berdakwah, mengajar, beliau wakafkan itu ibaratnya dirinya untuk mendidik umat di kota Tarim. Dan beliau berhasil. Hingga suatu waktu penguasa atau pejabat tinggi di kota Tarim itu datang kepada beliau di sore hari, meminta beliau itu menjabat, memikul jabatan sebagai Ghodhi. Ghodhi di kota Tarim. Ghodhi apa kita bahasanya, hakim agama. Hakim agama. Beliau nggak kasih jawaban. Dan pejabat bilang, kalau kita tunggu jawabannya esok hari, ya Syekh. Sore hari para pejabat ini pulang. Malam hari apa yang dilakukan oleh Syekh Umar?